Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori relativitas khusus. Yang pertama kita akan bahas tentang postulat Einstein. Postulat, apa itu postulat? Postulat itu merupakan pernyataan dasar yang tidak memerlukan bukti. Jadi ada dua postulat yang dikemukakan oleh Einstein. Yang pertama, dia menyatakan bahwa hukum-hukum fisika berlaku sama untuk setiap kerangka acuan inersial, di mana kerangka acuan inersial itu adalah kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, yang kedua, kecepatan cahaya dalam vakum adalah sama untuk semua kerangka inersial, tidak tergantung pada gerak pengamat maupun sumber. Nah, jadi ada dua postulat yang dikemukakan oleh Einstein. Contohnya seperti ini nih ya, misalnya ada sebuah kereta nih, misalnya ada kereta nih, sebuah kereta ini bergerak dengan kecepatan v, gitu ya. Kemudian ada seorang pengamat berada di tanah, si A. Kita berilah nama nih pengamatnya si A yang diam di tanah. Nah, sementara di kereta ada juga si B. Dalam kereta ada si B. Nah, si B ini kalau acuannya adalah kereta, berarti dia bergerak, berarti dia diam ya. Berarti dia diam kalau kerangka acuannya adalah kereta apinya ini. Nah, sementara kalau kerangkanya adalah A yang diam, berarti si B ini bergerak. Si B ini bergerak dengan kecepatan v. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya nih si A menjatuhkan buah apel gitu misalnya. Bagaimana bentuk lintasannya? Ya, tentu saja lintasannya berupa lurus gitu ya, lurus ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan si B? Kalau B, menurut dia, menurut pengamatnya sendiri, B ini menjatuhkan buah apel ini lurus juga gitu ya. Jadi menurut si B, buah apel itu jatuh lurus ke bawah. Nah, tapi bagaimana menurut si A? Ini pengamatan si B sendiri ya. Nah, kalau menurut si A, bagaimana bentuk lintasan jatuhnya buah apel tadi? Ya, dia tidak akan lurus ya. Jadi lintasannya berupa lingkaran seperti ini ya. Nah, seperti itu dia. Nah, itu. Jadi si A ini melihat buah apel yang dijatuhkan oleh B itu bentuk lintasannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang misalnya ada orang nih, orang ini berada di atas kereta yang bergerak gitu ya. Nah, kecepatan kereta ini acuannya apa gitu? Acuannya adalah tanah gitu ya. Ini kita beri lambang V, KT. Nah, V orang ini dia bergerak terhadap kereta, kayak gitu ya. Jadi pengamatnya adalah kereta. Nah, dalam fisika klasik, gerak itu kan relatif ya. Dalam fisika klasik gerak itu relatif, di mana VOK itu gerak itu relatif. VOK ini pengamatnya adalah kereta. Nah, bagaimana kalau terhadap tanah gitu ya? Nah, VO terhadap tanah menurut fisika klasik, VOT, nah gitu ya. Ini akan sama dengan VOK gitu kan? Ditambah dengan VKT gitu. Jadi menurut tanah, VOT itu adalah kecepatan VOK ini ditambah dengan VKT-nya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih kalau si B ini dia menghidupkan senter gitu ya. Di dalam kereta api yang bergerak ini, dia menghidupkan senter. Anggaplah kereta api ini dia bergeraknya mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Nah, dia menghidupkan lampu senter nih. Nah, cahaya itu kan bergerak dengan kecepatan cahaya yang nilainya besarnya
C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, gitu. Menurut B, nah menurut si B itu V cahaya menurut si B, V cahaya menurut B itu akan sama dengan J, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana V cahaya terhadap si A yang berada diam di tanah? Nah, berarti kalau kita masukkan persamaan ini, berarti V C T A berada di tanah ya, maka V C T itu sama dengan V C CK ya, kereta api ya, karena senternya berada di kereta api, ditambah dengan V K T. Nah, VKT. Nah, kalau kita masukkan nih VCK tadi, VC terhadap kereta tentu sama dengan VC terhadap B ya, yang besarnya C. Jadi kalau kita masukkan persamaan ini berarti kecepatan cahaya ditambah dengan kecepatan kereta. Nah, sementara menurut postulat yang kedua, cahaya itu kecepatannya sama untuk kerangka acuan apa saja gitu, tidak tergantung pada pengamat dan sumbernya. Jadi teori klasik ini tidak berlaku lagi untuk benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya atau dengan bergerak relativistik. Maka di sini muncullah teori relativistik, gitu ya, teori relativitas khusus. Dimana menurut relativistik itu, teori relativistik ya, bahwa VOT gitu ya, VOT itu sama dengan VOK ditambah VKT per. Nah, ini ada per nih. 1 ditambah VOK dikali dengan VKT per C kuadrat. Nah, seperti ini teori relativistiknya. Oke, kita ambil contoh nih misalnya ya. Kita ambil contoh, misalnya ada 2 buah pesawat nih. 2 buah pesawat, contohnya. Misalnya ada 2 buah pesawat yang bergerak berlawanan ya. Nih, pesawat A dan pesawat B. Nah, VA terhadap ada orang nih. VA terhadap orang, ya, terhadap orang yang diam di tanah gitu ya, itu nilainya 0,5 C. Nah, sementara si B, kecepatan B ini, PB terhadap orang itu besarnya 1/3, min 1/3 gitu ya. Karena dia berlawanan, berarti salah satunya kita beri tanda negatif ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah kecepatan B menurut si A gitu? Berapa kecepatan B menurut si A? Berarti VBA-nya gitu ya. VBA itu akan sama dengan VBO ditambah VOA. Nah, ini di sini ada 3 pengamatnya ya. Pengamat ketiga itu letaknya di tengah-tengah, sehingga nanti akan didapat VBA per 1 ditambah VBO dikali VOA per C kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nih nilainya, VBO, nah ini VBO nilainya min 1/3, ini min 1/3 C ya. Nah, min 1/3 C ditambah setengah tuh ya, setengah. Oh iya, di sini PAO 0,5. Berarti VOA yang kita inginkan adalah VOA. Di sini berlaku di sini vektor bahwa VOA itu sama dengan min PAO.
Nah, ini jadinya min setengah C per 1 ditambah PBO nanti min sepertiga gitu ya. Lalu min setengah C kuadrat. Nah, sehingga ini nanti didapatkan bahwa sepertiga dikurang setengah itu dapatnya min 5/6 gitu ya. Ini jadinya min 5/6 C per, nah ini kan habis nih C nya, sehingga nanti sepertiga dikali 1/2 jadinya 1/6, 1 ditambah, nah ditambah 1/6 jadinya 7/6. Nah sehingga ini dapat jadinya 5/7 C. Nah, jadi si B itu dia melaju dengan mendekati si A dengan kecepatan min 5/7 C. Nah, ini kecepatan relatif ya. Berikutnya kita lanjutkan ke dilatasi waktu. Jadi waktu itu pada fisika klasik itu kan baiklah, kita lanjut ke dilatasi waktu ya. Jadi pada fisika klasik kerangka acuan itu kan hanya terdiri dari 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sementara waktu itu terpisah, jadi waktu itu absolut. Nah, pada fisika relativistik, ruang dan waktu itu adalah satu kesatuan. Jadi waktu itu juga relatif, gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang kereta api imajinasi kita juga nih. Ada sebuah kereta api yang bergerak. Ini sebuah kereta api gitu ya, bergerak dengan kecepatan V ini VKT terhadap tanah ya, terhadap tanah ini. Ada seorang pengamat A yang berada di tanah. Dalam kereta juga ada si B, tidak ada B. Dimana kecepatan kereta itu mendekati kecepatan cahaya, besarnya yaitu 0,6 C. Dan seperti ini. Nah, pada kerangka B, nah menurut si B ini melakukan suatu kegiatan, anggaplah dia makan gitu ya. Si B ini waktu yang diperlukan untuk makan menurut dirinya sendiri atau pengamat B itu adalah 1 jam misalnya, seperti itu. Jadi yang 1 jam itu adalah delta T0 gitu ya. Itu namanya delta T0. Delta T0 itu adalah selang waktu pengamat B pada kerangka B sendiri. Selang waktu pada kejadian ya, selang waktu pada kerangka kejadian, atau disebut juga dengan selang waktu pada kerangka diam gitu ya. Nah, menurut si B, dia makan sama 1 jam. Nah, sekarang bagaimana menurut si A? Bagaimana waktu B makan tadi menurut si A? Yaitu dilamakan dengan delta T. Delta T ini adalah selang waktu pada kerangka yang berbeda dengan kejadian.
waktu pada kerangka yang berbeda dengan kejadian. Atau disebut juga dengan kerangka bergerak gitu ya. Disebut juga dengan kerangka bergerak. Nah, di sini nilai delta T itu akan sama dengan suatu tetapan transformasi namanya, dikali dengan delta T0. Nah, di mana nilai tetapan transformasi itu nilainya itu sama dengan 1 per akar gitu ya. Akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, seperti ini. Ini namanya tetapan transformasi. Nah, oke, berarti kita cari terlebih dahulu nilai tetapan transformasinya. Nah, PKT-nya adalah 0,6. Jadi kita cari terlebih dahulu nih nilai gamanya. Jadi gamanya itu adalah 1 per akar gitu ya. 1 dikurang V-nya adalah 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Nah, seperti ini. 0,6 dikuadratkan jadinya 0,36. C ini habis ya. C kuadratnya habis. Nah, berarti 1 dikurang 0,36 jadinya 0,64. Akar dari 0,64? Iya. 0,8. Berarti ini jadinya 1 per 0,8. Atau kalau kita jadikan pecahan, ini kan jadinya sama dengan 5 per 4 ya. Nah, jadi kalau V-nya 0,6, nilai akar ini adalah 0,8. Nah, kalau seandainya V-nya 0,8, berarti nilai akarnya iya 0,6. Nah, berarti kita masukkan ya. Jadi gamma itu nilainya lebih besar dari 1. Jadi kalau kita masukkan, ini jadinya gammanya 5 per 4 dikali dengan 1 jam. Berarti ini kan jadinya 5 per 4 jam. Nah, ternyata menurut si A itu waktu si B makan itu lebih lama, lebih besar daripada waktu yang diamati oleh si B itu sendiri gitu. Jadi ibaratnya kalau pada kerangka bergerak itu waktunya itu lebih lama gitu ya daripada waktu dia pada kerangka itu sendiri. Makanya ada istilah menunggu itu lebih lama gitu ya. Jadi orang yang diam itu lebih terasa lama menunggunya daripada orang yang bergerak tadi. Makanya ada suatu paradoks kembar di situ. Ada 2 orang anak kembar yang bergerak ke antariksa. Nah, si anak yang bergerak dengan kecepatan cahaya tadi ketika kembali didapatinya kembaran itu jauh lebih tua dibandingkan dirinya. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.